Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan update sedikit berita di sini mengenai kripto yang masih dianggap sebagai kambing hitam. Artinya di sini kita perlu ada sedikit kewaspadaan ya, karena menjelang akhir tahun ini si Elizabeth Warren yang mewakili pemerintah Amerika Serikat itu masih dengan narasi yang sama menyatakan bahwa kripto ini perlu di-ban. Oke, kita langsung ke beritanya di sini atau dari kutipan tweet ya di sini dari David Schwartz yang merupakan CTO dari Ripple dengan caption dia yang tegas. Dia katakan, "This makes me angry." Guys, apa yang di-underline oleh data di sini adalah bahwa kripto ini dianggap sebagai cara untuk membantu keuangan Hamas dan teroris-teroris lainnya ataupun organisasi teroris lainnya. Senada dengan David Jolkas di sini, Crypto Wendy menyatakan bahwa lucu ini si Senator Elizabeth Warren ya, karena kripto itu bisa di-track, sementara cash itu tidak bisa di-track. Artinya kalau misalnya transaksi di bawah meja, transaksi di mana saja itu kan tidak ada tercatat gitu kan transaksinya seperti apa, dan memang kalau misalnya di blockchain itu tercatat semua dan kita harus ketahui juga bahwa ada anonimitas di sana, tetapi kan alur perpindahan aset itu bisa diakses, bisa dilihat oleh publik, sementara kalau uang itu sifatnya kan pihak ketiga seperti itu, jadi ke bank lah, ke segala macam atau pemerintah. Sementara untuk publik itu tidak terbuka untuk melihat transaksi tersebut. Jadi menurut si Wendy di sini, sebaiknya orang-orang seperti ini jangan dikasih tempat untuk membuat regulasi terhadap kripto karena mereka dianggap tidak paham. Dan saya juga setuju ini, saya anggap mereka tidak paham atau pura-pura tidak paham karena Elizabeth Warren itu mengumpulkan pandangan-pandangan bukan dari orang-orang yang pro dengan kripto atau minimal orang yang ekspertis di situ, tetapi dia mengambil pandangan dari orang-orang bank seperti contohnya Jamie Dimon untuk membuat undang-undang Bitcoin Ban Bill. Jadi mereka mengambilnya itu dari para bankers yang menginginkan supaya mereka itu tetap survive dengan adanya teknologi-teknologi terbarukan ini atau teknologi-teknologi baru, padahal mereka ini sedang dalam masalah. Seperti itu teman-teman, kita melihat keadaan ini, jadi dia tetap dianggap sebagai kambing hitam di sini, padahal yang bermasalah itu banknya ataupun sistem keuangannya, karena inflasi masih belum bisa mereka bereskan sampai sekarang ini. Dan Joe Biden dalam hal kepemimpinannya dia di Amerika Serikat yang sebentar lagi akan masuk ke pemilihan umum di Amerika Serikat 2024, sama juga dengan kita di Indonesia ini, ada polling di sini, ada survei bahwa Joe Biden ini tanks dia numbernya, jadi turun nomornya dia, maksudnya nilai surveinya dia itu turun, votingnya dia, salah terus ini kita ngomong, Biden's polling numbers tank. Jadi polling numbersnya dia ini terus turun, dan ada 3 alasan di sini dari Zero Hedge ya. Ini kenapa dia mengalami penurunan ataupun popularitasnya dia ini turun. Salah satunya adalah dari 3 tersebut karena ini inflasi masih belum bisa dibereskan ini, soaring inflation guys. Kemudian senseless energy policy. Jadi untuk sementara ini kurang lebih sama lah. Di Indonesia juga itu tarif listrik kan naik terus ini teman-teman. Di Amerika juga naik. Jadi sebagian besar negara-negara di dunia ini mengalami hal yang sama, dan gara-gara kebijakan yang tidak bisa membuat rakyatnya puas ini, menurut survei Joe Biden ini turun. Kemudian yang terakhir di sini adalah open borders, karena banyak orang-orang yang tidak setuju gara-gara dia ini membuka perbatasannya dia. Bayangkan di sini di tanggal 5 Desember saja ada 12.000 immigrants yang masuk ke southern border. Jadi di wilayah selatan, borders mereka di wilayah selatan itu dimasuki 12.000 immigrants. Lantas kenapa? 2 hal ini saya beritakan kali ini cepat-cepat. Pertama, kripto masih dianggap sebagai kambing hitam, masih dianggap sebagai tempatnya orang-orang kriminal bertransaksi. Yang kedua, Presiden Amerika Serikat di sini mengalami incumbent, maksud saya di sini mengalami penurunan popularitas. Jawabannya adalah
salah satu pandangan yang menarik dari Elliott Trades di sini, understand this katanya dia di sini, bahwa apabila Joe Biden ini ingin tetap stay in office, ingin tetap berada di pemerintahan, maka yang akan dia lakukan di tahun depan itu adalah kemungkinan besar dia akan menghiasi ekonomi atau mempersolek ekonomi lah. Bahasanya itu seperti itu. Data-data ekonomi akan dibikin sedemikian rupa bagus. Ini kecurigaan saja di sini menurut saya, tetapi make sense bahwa kecurigaan ini bisa saja terjadi. Ekonomi di Amerika Serikat itu kemungkinan besar terjadi pumping the market guys, untuk tahun 2024 nanti. Kemudian kripto ini akan tetap menjadi the best asset class, dan dengan semakin banyaknya orang yang masuk ke kripto, memahami kripto, dan dia akan semakin menjadi populer. Kripto ini akan semakin populer. Dan di tahun 2024 ini juga akan menjadi tahun di mana kripto ini akan menjadi bagian dari proses pemilihan presiden yang tidak terpisahkan, gara-gara banyak calon presiden ataupun senat, calon anggota senat di Amerika Serikat yang pro dan kontra dengan kripto ataupun Bitcoin. Tetapi sekarang ini banyak juga yang pro dengan kripto. Kemudian tahun itu akan menjadi tahun yang mengubah segalanya. Katanya si Elliott Trade di sini adalah tahun yang akan bullish untuk kripto di tahun 2024. Apabila teman-teman Black Cuan sepakat ataupun tidak sepakat dengan ide seperti ini, please komen di kolom di bawah ini. Saya ingin tahu pendapat kalian. Dan sebelum saya lanjutkan ke bagian BlackRock, ada yang menanyakan ke saya di kolom komentar, BIM itu bagaimana? Gitu kan? Apakah dia masih punya masa depan? Oke, untuk BIM sementara ini masih berada di area 0,019. Ini adalah aset yang baru masuk. Jadi kalau masalah naik turun 10%, 20%, ini kan super high risk, saya katakan di awal ketika saya memberitakan mengenai BIM, kemudian Myria ataupun token-token gaming lainnya. Teman-teman, menurut saya apabila teman-teman Black Cuan yang sudah membeli BIM ini di kisaran harga 0,8 ya, 0,008 maksud saya, sorry, itu posisi sudah profit dan mungkin sebagian besar modal itu sudah dikeluarkan. Saya tidak tahu seperti apa strategi kalian di sini, atau membiarkan sisa dari modal tersebut yang sudah jadi profit sekarang ini untuk running memonya dia nanti di 2024. Itu tergantung dari strategi kita masing-masing. Karena kalau kita berbicara di tahun 2024 tersebut, Bitcoin yang sekarang ini berada di area 42.800-an dolar, ini akan semakin menarik karena tidak sedikit orang sudah katakan ini sudah top out, artinya sudah puncaknya. Jadi akan ada semacam koreksi dulu sebelum akhirnya dia masuk ke 2024, ataupun di Januari itu akan terjadi koreksi untuk menemukan support dan akhirnya dia mantul di situ dan naik ke situ. Teman-teman, dengan adanya sentimen-sentimen negatif dari pemerintah Amerika Serikat seperti ini, para traders harap untuk hati-hati dalam hal ini. Bagi yang long term di sini, ya kita stay strong di sini teman-teman, kita stay safe di sini. Baik, saya lanjutkan ke BlackRock di sini mengenai momen besarnya si Bitcoin di sini. Karena kita bicara momen besarnya si Bitcoin nanti di tahun 2024, 2025 seperti itu. Ekspektasi kita itu adalah di Januari itu spot Bitcoin ETF di approve, sedangkan pertandanya sudah ada menurut saya di sini. BlackRock, Nasdaq, dan SEC ini ketemuan mereka lagi nih sudah 2 kali dalam 1 bulan ini. Yang terakhir ini mereka ketemu ini per tanggal 19 Desember 2023. Ini datanya mereka, ini dari papersnya mereka. Ini orang-orang dari BlackRock atau agen dari BlackRock, kemudian dari Nasdaq, kemudian pertemuan ini bersama si SEC untuk merevisi ataupun untuk membuat deal-deal baru lah terhadap Bitcoin spot ETF tersebut. Jadi tampaknya ini semakin terang untuk kita lihat ya, semakin jelas lah ke depan ini kemungkinan untuk di-approve itu semakin besar. Bahwa ini pasti, saya tidak bisa bilang ini pasti karena ini bukan crystal balls atau kita mengintip ke masa depan seperti itu, tidak. Tetapi kemungkinannya yang semakin besar yang kita bicarakan di sini, dan yang mendukung hal ini juga salah satunya adalah large Bitcoin holder scoop up. 20.000 Bitcoin dibeli di dalam bulan ini, dan aktivitas pause ini itu bisa kita lihat langsung dari Into the Block di sini.
jumlah Bitcoin yang diakumulasikan di sini di tanggal 16 Desember itu ada sekitar 20-an ribu Bitcoin dengan harga di sini per satu Bitcoin rata-rata itu 42.159. Ada 19,99K Bitcoin yang diakumulasi. Teman-teman, ini akan menjadi momen besar untuk si Bitcoin ke depannya, dan kita yang sudah early di sini, kita yang sudah underwater sekian lama di sini, kita menunggu reward kita seperti apa ke depannya. Dan menutup video kali ini, teman-teman, satu hal yang menarik dari Alex Becker di sini, dia katakan bahwa 10 hari menjelang penutupan tahun ini, dia sibuk dengan menjaga kesehatan, pergi jamming, pergi latihan fisik segala macam, dan katanya dia sih di sini ya, plannya itu tetap sama, rencananya masih sama, do nothing, nggak melakukan apa-apa, artinya tidak ada aktivitas trading ataupun jual beli keluar masuk seperti itu. Ini menurut Alex Becker, dan satu-satunya yang dilakukan adalah menemukan early investment yang baru, riset artinya di sini. Jadi untuk tas-tas yang sudah ada, maksudnya porto-porto dari kripto yang sudah ada, ya udah biarin aja segitu, tidak menambahkan bags baru ataupun menambahkan koin terutama di bagian gaming. Sisanya adalah let's enjoy the ride guys, seperti yang sering saya katakan. Dan sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan, peace my friend.